Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, termasuk juga anak-anakku yang saya banggakan. Duduk dulu, bagi dulu. Jadi pada pertama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang kita peroleh sehingga bisa kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian daripada itu tentunya kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 26, ada juga 27, tidak ada masalah. Dan pada kesempatan ini saya terjadwal untuk menyampaikan kultum. Ada yang bisik-bisik, saya tanya kalau kultum itu berapa lamanya? Dibilang, dia sendiri kuliah 7 menit, tapi bisa barangkali ditambah-tambah, minta tambah cerita dan dua. Tapi saya lihat pukul 5.21, insya Allah akan selesai paling lambat pukul 5.30 lah, pinjam-pinjam. Bapak sekalian, pada subuh hari ini ada dua materi sebenarnya yang saya mau bawa. Tapi coba-coba tanya sama Pak Imam, sudah pernah dibahas mengenai sosial media? Sudah. Nah, kalau sudah, saya beralih ke tempat lain. Jadi saya itu Pak, kalau diberi tugas kultum, sepertinya mau ujian akhir. Ini saya belajar, tetapi ada hobi saya. Kalau mendengar ceramah, kalau dia itu ustaz punya konsep, setelah dia turun dari mimbar, langsung minta, itu dia punya bekas. Iya. Pernah terjadi ini, maaf kita sharing dulu. Di Masjid Raya dahulu, karena saya punya rumah dekat di Masjid Raya, itu setiap orang ceramah tarawih, ada memang itu berkas pidatonya dijual. Iya, ini saya lihat suatu terobosan remaja. Jadi saya kumpul itu ceramah kurang lebih 1 bulan karena dekat rumahku. Setelah saya bukukan, ada mahasiswa yang dia minta pinjam, saya serambi. Ya, sampai sekarang tidak tahu ke mana, tapi itu adalah pahala. Makanya itulah sebabnya sehingga saya ini, masih beginilah, begitu. Bapak sekalian, sama dengan ini dulu nih. 10 hikmah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini juga pernah dibahas di sini. Tapi saya punya hobi, ambil gitu materinya baru kesimpan. Saya bukan di sini. Jadi saya bypass saja lagi 3 menit. 10 hikmah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan. Dan di antara keutamaan tersebut, sebagian besar manfaat banyak merupakan untuk diri kita sendiri. Ya, begitu. Ya. Hikmah berpuasa yang kita dapatkan ini tentunya berkaitan erat dengan amalan puasa yang kita jalani. Kita akan mengenal amalia Ramadan, ada 12 yang pernah saya sampaikan dulu. Catat gitu. Nah, juga menjalankan amalan ibadah seperti bersedekah, iktikaf, silaturahmi, menghindari diri dari yang haram dan banyak lagi. Ya, malah kalau anak muda itu hati-hati. Kalau lihat cewek, supaya dihindari ke mata itu, karena bisa mengurangi. Ya termasuk juga saya karena saya ini status duda. Lebih banyak ke banyak. Melatih disiplin waktu. Ini waktu jadi masalah ini. Iya, kebanyakan ini mungkin saya tidak baca 10 banyak. Mungkin hanya berapa, yang penting saya memberikan suatu garis poin. Ini waktu ini Pak. Ya kenapa itu? Saya lihat kalau dia mau pergi sekolah, ya baru dia starter panasi dia punya motor. Baru dia cari aksesorisnya. Bukan begitu, karena waktu itu adalah yang berharga selain daripada kesehatan. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya karena puasa melatih kita mengatur puasa. Kalau dikatakan jadwal puasa pukul 18.20, tidak bisa timbul tahun 18.21, tidak bisa. Pokoknya gitu, ya, gitu jadi tidak boleh. Jadi melatih disiplin waktu.
terutama bapak pegawai atau pelayan masyarakat. Kadang-kadang ditunggu di mana di bagian pelayanan, belum pidato, akhirnya menimbulkan kebohongan. Jadi pandai-pandailah kita disiplin waktu. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Pada hakikatnya kita adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah. Namun sayang, hanya karena hal duniawi seperti pekerjaan, hawa nafsu lain, kita sering melupakan kewajiban kita. Jadi kita ini memang terikat. Ini Ramadan ini semua terjadwal. Pokoknya dijadwal semua. Kita punya program selama 24 jam, apa-apa yang kita akan lakukan. Jadi melatih diri kita. Kemudian yang ketiga, mempererat silaturahmi. Anak seminggu ya pernah mempererat silaturahmi. Karena ada undangan buka puasa, saya tidak ketinggalan. Ketemu. Hampir masih ini 1 bulan di sini buka puasa, ketemu dengan Pak Ida dan teman-teman. Ya itulah silaturahmi. Ya, jadi rajin-rajin kita memberikan buka puasa. Tadi juga ada di sini, tahu sih Pak, selalu ada dos. Dan saya Columbus, saya kebungkus ya. Jadi berat silaturahmi. Kemudian lebih peduli pada sesama. Bayangkan ini Pak, kalau kita lapar, masih banyak saudara kita kasihan yang lapar kita. Iya. Apa artinya kita bisa merasakan atau merasa empati kepada sesama manusia? Pak Sudi kan apa yang bapak-bapak yang bisa bapak sedekahkan, infakkan. Nantilah kita bahas mengenai infak sedekah, ya karena ada pendapat baru. Kemudian 5, tahu bahwa ibadah memiliki tujuan, jelas minjol. Karena ibadah itu bagaimana mengenai ibadah kita, sebagai intinya adalah menjadi manusia yang berakhlak. Ini sekarang ini kalau orang tidak berakhlak kemudian memegang posisi strategis, pandang. Iya kan begitu Pak? Iya. Tapi jangan saya itu sehingga begitu. Kita yang tahu. Kemudian tiap kegiatan mulia merupakan ibadah. Seperti saya katakan tadi, ibadah itu banyak. Saya juga punya referensi, tapi okelah nanti kesempatan lain saya akan bacakan mengenai ibadah. Merupakan ibadah apapun. Kan ada 12 amalan Ramadan yang kita lakukan. Tadarrus, sembahyang tengah malam, itikaf, sedekah, memberi buka puasa dan seterusnya. Ini adalah merupakan ibadah sehingga bisa memberi efek yang baik kepada diri kita yang saya tadi katakan tadi, akan membentuk suatu pribadi yang berakhlak mulia. Kemudian yang ketujuh, berhati-hati dalam berbuat. Jelas itu ya. Kita kan berpuasa berhati-hati Pak. Jaga pandangan, jaga pikiran, jaga mulut dari ucapan, tidak sembarangan di apalagi minum. Tapi kalau ada yang buka puasa kemudian dia lupa dan dia minum, katanya itu ini Pak Iman. Ya, saya ada juga terjadi itu. Jadi berhati-hati dalam berbuat. Jadi ini perlu. Kenapa? Setiap pekerjaan mempunyai suatu standar prosedur sehingga kita berhati-hati. Ya semua jenis pekerjaan apapun juga. Ya semua pekerjaan. Ya. Kemudian 8, berlatih lebih tabah. Jelas ya. Karena kehidupan sekarang ini Pak perlu ketabahan. Iya, perlu ketabahan. Apabila kita tidak memiliki suatu standar kehidupan di bawah sosial, itu lebih parah lagi. Tantangan kehidupan dewasa ini sangat berat, kita perlu tabah. Kalau saya mau cerita diriku, jangan bilang, luar biasa. Tapi tabah, sabar, dan sholat adalah cara untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesulitan. Lalu 9, melatih hidup sederhana. Ini yang terjadi. Ada orang bilang kalau berpuasa itu foya-foya, tidak. Iya, itu kesenangan. Ya, cuma saja katanya kalau kita buka puasa, jangan balas dendam. Ya. Jadi itu ya syukur-syukurlah melatih hidup sederhana. Iya. Teristimewa kalau nanti ini mau lebaran, THR belum keluar, wah ini payah lagi. Ini bagaimana kita supaya hidup sederhana. Tahu kami beli baju baru, ya cukup baju yang terbaik.
Kalau mau beli baju baru 3 bulan yang lalu, karena sekarang kalau beli baju baru mahal. Ya, satu pakaian ini saya tengok sedikit saja saya keluar. Ini labis. Ini sakat ini di luar baru 150. Kenapa begitu? Karena kalau mau bayar zakat terpengaruh dia. Pak, yang belum bayar zakat, bayar sekarang zakat Pak. Berapa itu zakat? Cuma 56.000. Kalau 4 jiwa cuma 200 lebih. Pikir mereka di mall. Tawar baju anak-anak, kitty. Berapa harganya? 400. Kenapa begitu? Karena memang setan yang bisik di bulan jam atau tunda-tunda. Ada balas seperti itu ya. Ya. Kemudian terakhir melatih untuk bersyukur. Jelas nih bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita patutlah kita syukuri. Ya, saya kira nikmat itu patutlah kita syukuri. Artinya apa? Kalau diberi rezeki, kasih keluar juga. Ini masih memerlukan pembinaan. Ya, masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Saya kira demikian kaum muslimin 10 hal mengenai hikmah puasa. Mudah-mudahan ada yang nyangkut, terutama diri saya sendiri. Kalau mau juga fotokopinya silahkan, tapi bayar sendiri. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf jika ada benarnya semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika salah dan kurang jelas nih, saya ini adalah manusia yang tidak punya apa-apa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.